Ya, saudara, butuh ongkos berjumlah besar mengatasi keterbatasan mobilitas karena perpanjangan PPKM. Sejumlah program bantuan digelontorkan pemerintah pusat, termasuk yang terbaru diantaranya subsidi untuk bantuan usaha super mikro seperti warteg, warung, dan PKL. Kapan bantuan ini digelontorkan? Kita berdialog malam ini dengan Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede. Selamat malam, Pak Raden. Selamat malam, Pak Sister. Oke, Pak Raden, ini ada tambahan bantuan lagi ya, subsidi untuk PKL, warteg, dan juga warung. Kapan dana ini akan turun, bantuan ini? Begini, pertama kita melihat bahwa dengan pembatasan kegiatan ini, maka tentu saudara-saudara kita yang di bawah, ya terutama itu tadi disebutkan, PKL, warteg, pedagang asongan ini akan terdampak besar. Oleh karena itu, kita sebetulnya sudah punya program yang kita sebutkan dengan bantuan produktif usaha mikro. Dan sudah disalurkan di semester pertama 9,8 juta, untuk 9,8 juta. Tambahannya sekarang ada 3 juta yang akan baru, di samping ada lagi 1 juta yang baru lagi. Yang keputusan sudah diambil, yang 1 juta yang terbaru ini disalurkan melalui TNI dan Polri. Nah, kapannya itu yang sudah sedia datanya dan sudah matang melalui data yang diperoleh melalui Menko Koperasi dan UMKM, minggu depan ini akan disalurkan sebanyak 700 ribuan. Ya. 700 ribuan yang bantuan produktif atau yang tambahan baru ini, Pak? Bantuan produktif dulu. Nah, kemudian kita juga sekarang ini sedang mendata lagi tambahan-tambahan tadi, yaitu datanya itu kita peroleh baik itu lewat Dinas UMKM, kemudian data dari Pemda, supaya nanti data-datanya itu dikumpulkan melalui TNI dan Polri, kemudian kita coba matching datanya dengan data BPUM yang tadi, sehingga kita harapkan tidak terjadi overlapping. Dan ini juga kita harapkan bisa kita salurkan dalam waktu dekat. Berarti skema pendataannya sama ya, bantuan produktif maupun bantuan tambahan ke warteg PKL tadi? Sama, tetapi penyalurannya nanti mungkin akan langsung diberikan oleh TNI dan Polri, tentu dengan dokumen-dokumen juga yang harus valid. Tadi karena kita harus menjaga juga governance-nya, ya, dan kita ini dibantu oleh BPKP untuk membuat kriterianya, prosedurnya, dan juga mematching datanya. Tadi katanya dalam waktu dekat harapannya, Pak. Tapi apakah kita punya target kapan bantuan ini diberikan? Jadi seperti yang kami katakan tadi, yang 700 itu minggu depan ini. Ya, 700. Kemudian kita harapkan juga minggu depan dan kemudian minggu depannya lagi yang 800 ribu dan ditambah dengan yang 1 juta ini. Oke, berarti dalam waktu yang dekat ya untuk tambahan dan juga yang sudah terprogramkan. Betul. Oke, nah tadi ngomong-ngomong soal data, Pak, tengah dikumpulkan begitu. Sejauh ini sebenarnya apakah ada kesulitan soal pendataan? Supaya kan selama ini yang jadi fokusnya kita jangan sampai bantuan itu memang bertambah jumlahnya. Tapi jangan sampai pula terjadi kesalahan sasaran gitu. Ini memang tugas kita, tugas yang berat. Karena memang di Indonesia ini persoalan data ini adalah persoalan tersendiri. Ya. Jangan sampai nanti pada saat kita memberi bantuan tiba-tiba ada PKL atau pedagang kaki lima yang muncul secara tiba-tiba. Ya, tapi kemungkinan ada kesalahan itu kita harus maklumi juga. Dalam situasi seperti ini, saya pikir siapapun yang butuh memang kita harus bisa akomodasi. Namun kita harus tetap menjaga governance-nya. Itu yang kita katakan tadi, kita mendapatkan advisory lah dan pengawasan dari BPKP, ya, bahwa kemungkinan ada double 1-2
dari jutaan orang itu mungkin saja terjadi. Dalam situasi seperti ini kita harus bisa memahami itu. Tapi yang penting adalah niatnya, baik itu TNI, Polri, nanti maupun dinas koperasi itu adalah niat baik. Tentu jangan sampai ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Itu kita harus awasi bersama. Pertanyaan terakhir saya, Pak. Memang kalau data kita belum sempurna tadi yang diakuin sama Pak Raden. Cuman kan bagaimana upaya konsistensi pemerintah untuk mengurangi keeroran tadi? Apa yang dilakukan? Apakah ada sejumlah sanksi jika ada permainan di sana? Kalau terbukti ada permainan, ya dia bisa ditindak. Ya. Tapi kan seperti yang kami katakan tadi, kalau dia tidak ada niat untuk menyalahgunakan, ya, dan dia benar-benar sesuai dengan kriteria-kriteria tadi, mestinya kan tidak menjadi persoalan. Dia masih tetap bisa melakukan tugasnya. Tapi kalau dia memang secara sengaja, ya, melakukan penyalahgunaan terhadap itu, saya pikir memang mereka patut ditindak. Jadi kita harus melihat kewajaran dari tindakan-tindakan yang diambil oleh para saudara-saudara kita, terutama Polri nanti. Nah, jadi si Pino masih menunggu hasil, Pak. Hasil swab. Ya, hasil terbaru. Jadi Pino itu dinyatakan positif. Dia kita harapkan nanti penyalurannya bisa tepat sasaran. Sekali lagi terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat selalu Pak Raden. 16 Juli terbaru. Terima kasih. Saudara, informasi